Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran ini. Meskipun cara belajar kita sedikit berbeda dari biasanya, karena kita tidak bisa belajar di sekolah. Mari kita selalu berdoa agar penyebaran virus corona ini cepat berakhir, sehingga kita bisa melakukan aktivitas belajar seperti biasanya. Dan jangan lupa berdoa sebelum memulai pembelajaran ya. Baiklah, minggu ini kita masih membahas materi pada bab 2. Namun yang akan kita bahas minggu ini adalah tentang amanah dan istiqomah. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengingat kembali materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Kemarin kita sudah membahas tentang kejujuran. Apa itu jujur? Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Lalu salah satu hikmah dari perilaku jujur adalah mendapat kepercayaan dari orang lain. Nah, sekarang, apakah kalian sudah ingat pembahasan kita sebelumnya? Apabila sudah ingat, mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Materi kita pada minggu ini yakni pengertian amanah, yang kedua bentuk-bentuk amanah, terus hikmah perilaku amanah, yang keempat contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari, yang kelima pengertian istiqomah, yang keenam hikmah perilaku istiqomah, yang ketujuh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita memasuki materi yang pertama, yakni pengertian amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Jadi, mulailah belajar bertanggung jawab menjaga amanah ya, mulai dari hal-hal yang kecil seperti bertanggung jawab saat mendapatkan tiket kebersihan, sekolah dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, lalu melaksanakan ibadah sholat juga termasuk menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Lalu, amanah yang pertama yakni amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." Quran Surah Al-Anfal, Surah ke-8 ayat 27. Nah, contoh dari amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua larangannya. Lalu yang kedua adalah amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama. Misalnya ketika dititipi pesan ataupun barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surah An-Nisa, Surah keempat ayat 58. Lalu yang terakhir adalah amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 8. Lalu, apa hikmah dari perilaku amanah? Hikmah perilaku amanah yang pertama, dipercaya orang lain. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik lawan maupun kawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa contoh dari perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Yang kedua, menjaga rahasia yang kita ketahui. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Dan yang keempat, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita sudah memasuki pembahasan tentang istiqomah. Pengertian dari istiqomah itu sendiri berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Istiqomah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Sikap ini wajib dimiliki setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Apa saja hikmah dari perilaku istiqomah? Hikmah perilaku istiqomah yang pertama, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanya dalam kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi masa yang akan datang. Terus selanjutnya akan mendapatkan kesuksesan karena ketekunan dan keulatan. Lalu yang terakhir, selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat waktu. Yang ketiga, selalu belajar dan memahami pelajaran. Yang keempat, selalu mentaati peraturan. Yang kelima, selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman. Nah, jadi, itu tadi pembahasan kita pada hari ini. Dengan berakhirnya pembahasan ini, maka berakhir pula materi pada bab 2. Dan minggu depan kita akan melanjutkan materi baru pada bab 3. Kerjakan tugas yang ada di video ini. Setelah dikerjakan, hasil pekerjaan kalian difoto lalu kirim ke WA pribadi saya. Kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran ini bisa kalian pahami dan kalian ambil hikmahnya. Terus semangat menuntut ilmu, karena Allah selalu senang dengan hambanya yang menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.